Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semuanya. Dan beberapa jam belakangan ini ramai sekali ya, ada satu postingan di media sosial ya, yang mana tulisannya adalah yang setuju share sebanyak-banyaknya, usir Monik dari tanah ibu pertiwi Indonesia. Nah ini dia Bapak Ibu ya, di sini alasannya dituliskan bahwa usir antek-antek penjajah katanya. Ini Bapak Ibu ya, jadi ini apa namanya, salah satu akun ya di media sosial, namanya adalah Lia Winanda Armen. Dan hal ini telah direaksi ataupun ditanggapi oleh sekian banyak sekali netizen ya. Bahkan di sini ada komentar-komentar kalau dia suka dan cinta Israel, yang ngapain katanya tinggal di sini. Jadi Bapak Ibu semua ya, ini apa namanya, komentar mereka ini menginginkan agar Monique Rickers ini ya diusir dari Indonesia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa Indonesia sudah dengan sangat jelas ya menentang penjajahan dalam bentuk apapun, karena pada akhirnya akan membuat penderitaan bagi negara yang dijajah. Komitmen itu tertuang dalam ya katanya Undang-Undang 45 Bapak Ibu ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini dikatakan bahwa jadi manusia yang satu ini katanya tidak pantas untuk hidup di Indonesia, apalagi jadi warga negara Indonesia, karena dia sangat dengan jelas ya membenarkan dan berpihak pada penjajah Zionis Israel ya, laknatullah katanya ya, atau dia sebenarnya memang bukan warga negara Indonesia. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di sana memang telah memunculkan banyak reaksi, banyak opini di tengah-tengah masyarakat ya. Bahkan teman-teman semua ya, ini beberapa hari yang lalu juga ada sebenarnya ya, satu pemuda yang saya lihat itu kawan-kawannya yang berbicara ya terkait dengan Israel dan Palestina, kemudian katanya diamankan ya karena dia diduga menghina orang-orang yang mendukung ya pihak Palestina. Nah, tetapi mari kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya apa yang disampaikan di sini. Bahkan ya, ada netizen yang minta kepada Pak Jokowi ya, dengan segala hormat saya memohon kepada Bapak untuk mengusir wanita ini dari Indonesia Pak, katanya ya. Saya mohon Pak ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi Pak ya. Besar harapan saya kepada Bapak. Nah ini seperti surat terbuka kawan-kawan ya. Dia salah satu orang yang mendukung katanya penjajah kepada saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Ya, apa Bapak tidak melihat itu? Ya, saudara-saudara kita di Palestina dihancurkan tempat tinggalnya, disiksa setengah mati, Bapak malah membiarkan wanita ini tinggal di Indonesia. Ayo, Bapak usir orang ini, dia nggak pantas tinggal di Indonesia, Pak. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekali, memang apa yang terjadi di sana ini telah memunculkan banyak sekali reaksi ya, bahkan ya sampai ada gagasan seperti ini ya, sampai ada usulan ya ataupun kemudian opini yang menginginkan agar Monique Rickers ini, karena memang beliau ini pro Israel kawan-kawannya, saudara-saudara semuanya, agar diusir katanya keluar dari Indonesia ya. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kadang saya heran sekali ya kan, sering sekali bahkan komentar-komentar di sini juga berbicara mengenai apa namanya ya, mereka berbicara soal perdamaian dunia dan segala macam. Tapi satu hal yang sebenarnya menjadi tanda tanya ataupun kemudian patut untuk didiskusikan adalah di tengah-tengah banyaknya ya yang berbicara terkait dengan perdamaian ya. Lalu kemudian ya bahkan oleh beberapa tokoh mendoakan, membela pihak Palestina ya, mengharapkan agar mereka tidak lagi menjadi korban atas situasi ini. Kalau bagi saya secara pribadi itu tentu sesuatu yang sangat baik dan memang kita mengharapkan demikian karena kasihan warga di sana. Tetapi ya yang menjadi kemudian bisa apa namanya saudara-saudara ya, yang membuat saya secara pribadi menjadi bertanya-tanya dan seperti apa sebenarnya konsep perdamaian yang sedang digaungkan hari-hari ini ya. Di satu sisi menginginkan agar rakyat Palestina aman ya, bahkan ketika Hamas menyerang Israel mereka bertepuk tangan, tetapi Israel diharapkan untuk binasa. Nah ini bagaimana saudara-saudara ya? Konsep perdamaian apa sebenarnya yang kita anut sebagai sebuah bangsa ataupun oleh masyarakat kita ini sendiri, memahami perdamaian yang seperti apa sebenarnya ya? Karena begini saudara-saudara ya, harusnya kan perdamaian ini kan berarti mengharapkan tidak ada satupun di antara kedua belah pihak ya yang menjadi korban ataupun yang lebih superior daripada yang lainnya. Ya, harusnya kan setara, ya. Tapi justru yang terjadi adalah satunya didoakan ya supaya selamat, supaya aman, yang satunya didoakan bahkan diminta kepada Tuhan ya agar dibinasakan seperti yang sudah dilakukan oleh seorang tokoh kawan-kawannya. Ya, dia mendoakan agar Israel dibinasakan oleh Tuhannya. Nah ini yang kemudian menjadi satu pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi kita ini sedang berada pada situasi yang memang apa namanya, kita juga prihatin saudara-saudara ya terkait dengan apa yang terjadi di sana antara Israel versus Hamas ini ya. Dan ini selalu saya ingatkan bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah ya
terkait dengan Israel versus Hamas, saudara-saudara. Ya, bukan Palestina. Memang kita juga semua kasihan ya, prihatin sekali saudara-saudara ya. Ya, prihatin sekali. Dan ini bukan tentang isu agama ya. Karena yang terjadi di sana, warga-warga Palestina yang tinggal di kota Gaza itu bukan hanya satu agama, ada Kristen ya, bahkan beberapa waktu yang lalu katanya ada Yahudi juga di sana katanya, saudara-saudara. Ya, apakah benar seperti itu yang saya dengar dari beberapa komentar ya. Jadi saudara-saudari, ini tidak terkait dengan isu agama, ini mengenai politik. Dan kalau kita bicara mengenai situasi yang sedang berlangsung hari ini akibat dari ulahnya Hamas yang melakukan serangan ya, dadakan kepada Israel bertepatan dengan hari raya Pondok Daun ya, kalau saya tidak salah kawan-kawannya, dan itu juga tepatnya pada hari Sabat ya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semua mengenai Monique Rickers ya. Memang beliau ini dalam beberapa kesempatan bahkan ketika diundang wawancara ya di televisi dan segala macamnya ya, memang beliau ini aktif sekali bersuara berbicara terkait dengan Israel ya. Ya, berbicara terkait dengan Israel dan segala macamnya ya dengan berbagai apa namanya ya alasannya. Tetapi bagi saya ya udah kawan-kawannya, apakah kemudian karena perbedaan pilihan ini, perbedaan pendapat ini lalu kemudian semata-mata harus diusir ya atau bagaimana saudara-saudara. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi memang saudara-saudara sekalian, kita lihat ya situasi yang sedang berlangsung di sana memang telah memunculkan ya banyak sekali apa namanya ya opini dan reaksi di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian ya, mari kita lihat di sini terkait dengan Israel mulai tebar fitnah katanya untuk membom RS Indonesia di Palestina. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu ini saudara-saudara ya, apa namanya kan pihak dari Israel merilis ya satu temuan dari intelijennya mereka ya yang disampaikan oleh apa namanya juru bicara IDF itu Daniel Hagari. Dia kan memaparkan bahwa rumah sakit Indonesia itu ditemukan di bawahnya adalah ada terowongan. Lalu kemudian netizen disebutkan begini, saudara-saudara ya, mulai mencari alasan katanya membenarkan diri untuk membom rumah sakit apa namanya Hasbullah wa Nikmal Wakil. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan dalam situasi yang seperti ini ya, memang selain daripada ya kita ikut berbagi informasi yang ya yang kita upayakan bisa bersifat objektif, bisa bersifat apa adanya, ya bukan ada apanya. Ya, memang kita juga tidak bisa membatasi orang-orang yang berkomentar ya, tetapi satu hal yang sebenarnya saya mau sampaikan adalah, ya ini kan kita sudah lihat ya selama hampir 6 pekan ini kan keberpihakan itu ya, itu nampak sekali sangat jelas ya. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah apakah keberpihakan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa orang selama ini telahkah ya menjadikan situasi di sana menjadi mereda? Tidak, saudara-saudari, semakin memanas ya. Bahkan banyak sekali juga orang yang kompor-komporin dengan cara puji-puji Hamas ketika menyerang Israel. Bahkan kemarin saudara-saudari ya, ada satu cuplikan video yang saya temukan itu ya ketika ada roket dari Hamas ya menyerang Israel. Wah, dia sampai tuliskan kawan-kawannya, saudara-saudara semua yang dia bisa bisa menuliskannya dan berteriak ya, meneriakkan nama Tuhannya, lalu kemudian bersorak ya. Jadi senang sekali ketika Hamas menyerang Israel. Lalu tidak lama setelahnya, saudara-saudari, Israel balas dengan berkali-kali lipat, hancur. Ini orang nangis-nangis, saudara. Ya, saudara bisa memperhatikannya di video kita sebelumnya seperti yang sudah saya share ya. Dia nangis-nangis, katanya wah Israel menyerang dan segala macam. Nah, gimana ini ya? Ketika Israel diserang, dia tepuk tangan. Ketika Israel balas serangan, dia nangis. Nah, ini bagaimana coba ya? Itulah yang terjadi ya. Makanya kalau saya secara pribadi melihatnya bahwa situasi dan sikap yang paling bijaksana untuk merespons situasi ini adalah ya jangan kompor-komporin ya. Sebaiknya tetap fokus pada upaya menyuarakan perdamaian. Itu yang paling bermanfaat saya pikir ya. Saudara-saudari ya, dan juga ya Indonesia sudah kirim bantuan ya, bantuan kemanusiaan ke apa namanya ke Gaza ya, saudara-saudari ya, dan itu ya saya pikir itu sesuatu yang bagus ya karena memang begini ya kawan-kawan semua, kemarin saya ada dengar satu penjelasan dari warga Israel yang menyampaikan bahwa pihak Israel sebenarnya tidak menginginkan ya warga menjadi apa namanya menjadi korban, tetapi ya mereka menjadi korban oleh karena Hamas yang menjadikannya mereka tameng ya, karena kan Hamas ini bikin terowongan di bawah fasilitas publik, bikin terowongan di bawah rumah sakit, bikin terowongan di bawah tempat ibadah. Nah, ini gimana Hamas ini katanya mau melindungi ya, justru sebaliknya saudara ya, malah katanya ya Hamas ini menjadikan manusia ya sebagai tameng mereka dari serangan-serangan balik Israel ya. Jadi Bapak Ibu semua, mari terus bijaksana melihat apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung di sana, dan ya kita terus mengharapkan semoga situasinya segera kondusif ya. Karena pihak Israel juga sudah masuk ke
apa namanya, saudara-saudara ya, bahkan katanya mereka sudah tembus ya masuk ke jantung kota Gaza ya. Bahkan kemarin saya lihat tuh katanya pemimpin Hamas terjebak dalam bunkernya ya di Gaza Utara, Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa nanti ini kita akan tunggu informasi berikutnya dan terus kita suarakan kedamaian dan ketertiban di sana. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan menyertai, memberkati kita semua.